Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cikomiko Cerita Misteri. Pada malam ini Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 10 kurang 5 menit, saya berada di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman, di desa. Pada kesempatan malam ini saya akan bercerita tentang hantu rumah sakit. Sebelum saya cerita itu, saya akan menceritakan tempat lokasi jembatan ini. Saya akan menceritakan di sekitar jembatan. Kita bisa lihat sini kita. Ini tempatnya terang ya teman-teman, karena difasilitasi lampu. Tapi kalau siang malah terlihat seram. Dan di sebelah kiri saya ada makam ya tadi. Dan kenapa saya ingin bercerita di sini? Karena waktu pertama saya datang ke sini, saya merasakan aura yang begitu besar di sini, di sekitar sini, dan seperti ada rasa penarikan diri untuk ke sini. Karena ada satu pohon yang di sekelilingi batu-batu seperti tempat bertapa. Tapi saya kurang tahu karena saya belum izin untuk ke bawah untuk melihat di bawah jembatan ini. Saya hanya izin kepada dayang-dayang atau makhluk gaib yang ada di sini. Saya diperbolehkan membuat konten di sini, tapi jangan membuat konten di bawah kalau belum ada izin warga sekitar. Jangan saya menceritakan di atas saja ya. Kita bisa lihat, saya akan memperlihatkan pohon yang dibuat bertapa. Ayo kita sini. Teman, saya sudah berada di atas jembatan ini, tepatnya di atas pohon yang saya ceritakan tadi seperti tempat untuk bertapa. Kita bisa lihat ya, di bawah. Nah, pohon itu dikelilingi batu-batu besar ya teman-teman, dan seakan-akan tengah-tengah pohon itu di bawah pas seperti tempat berlindung itu sangat-sangat bersih, dan seperti seakan-akan itu tempat untuk bersemedi. Dan saya rasakan memang ada suatu makhluk yang tinggal di situ, tapi makhluk itu baik ya teman-teman. Saya mulai merinding teman-teman, seperti ada yang mendekat. Tempat itu posisi positif, dia tidak ada hawa negatif karena dia penjaga pohon itu. Dan ada satu pusaka, sepertinya itu keris. Itu nama kerisnya keris apa ya, saya lupa, cuman itu kecil. Gunanya untuk tolak bala. Teman-teman, saya merasakan sesuatu hal aneh di sini. Oh, ini pohon nangka ya, pohon nangka yang sangat besar. Seakan-akan ada yang melihat dan mendekat di saya. Dan coba kita akan berputar sebentar. Kita akan lihat di sebelah sini. Ini di sini ada pohon bambu dan ini pohon mangga. Di bawah sini aliran sungainya sangat deras ya teman-teman. Oke, kalau di sekitar sini saya merasakan ada siluman biawak yang sedang bersantai ya dia, tapi juga melihat kita posisi di atas. Dan saya akan ceritakan, tadi sore saya saat kesini sama peliharaan saya, musang saya, itu saya sudah diizinin itu sama dayang sini. Itu memang makhluk siluman biawak tadi ya, cuman seakan-akan dia diceritakan kok marah gitu. Memang suatu hal gaib itu tidak mau diceritakan dirinya seperti apa, tapi yang tempat pertapaan itu adalah
saya mendengar suara aneh ya teman-teman, seakan ada suara yang tertawa dan ada suara-suara yang digerakin. Dan saya di sini, posisi saya saat ini merasa panas, gerah. Padahal ini malam ini dingin ya, apalagi dekat Gunung Merapi. Sangat gerah teman-teman. Oke, kita akan lanjut cerita. Oke teman-teman, sekarang kita pindah di sini ya, tepatnya di kontrakan saya. Ini saya berada di depan kamar saya. Kenapa kita pindah di sini? Karena tadi sempat ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, jadi kita pindah ke sini. Tadi waktu saya merekam di pohon nangka tadi ya, ada suatu hal seperti nangka jatuh, tapi sepertinya tidak nangka karena wujudnya hitam dan sepertinya ada putih jatuh ke bawah dan ada suaranya, serta banyak suara seperti orang menangis, terus menggaruk-garuk bambu, dan ada suara-suara tertawa tadi ya. Jadi kita pindah ke sini agar suasana lebih tenang, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Dan di sini saya mengundang seseorang. Sebelum seseorang itu datang, saya akan bercerita pribadi ya tentang teman saya kemarin waktu WA saya. Jadi teman saya tuh kemarin WA saya, namanya Nanda. Dia bercerita dan bertanya pada saya kapan saya pulang. Saya jawab saya masih merantau di Jogja, kemungkinan minggu depan ini saya pulang dan beberapa hari kembali ke sini lagi. Dan dia bilang bahwasanya dia setelah menengok temannya lahiran itu dia beristirahat di tempat parkiran. Nah, waktu di tempat parkiran itu dia melihat sosok putih yang sedang terbang, tempatnya di parkiran rumah sakit umum. Ini dia fotonya, saya kasih tahu ya, gambarnya seperti ini. Itu seperti sosok perempuan terbang yang dilingkari ini ya, yang ada lingkarannya. Itu seperti sosok yang terbang, berbaju putih dan berambut panjang. Itu tepatnya di parkiran rumah sakit. Bisa komen di bawah ini dan bisa bercerita apakah itu real atau tidak, apakah kalian juga pernah melihatnya atau tidak. Coba kalian telusuri dan bisa di komen di Instagram Cikomiko Channel, di TikTok Cikomiko Cerita Misteri, dan komen di YouTube Cikomiko Channel. Seperti itu cerita saya. Dan kita akan memanggil tamu kita. Dulu dia adalah YouTuber Sebatas Misteri, dan banyak pengalaman dia, dan dia akan menceritakan beberapa cerita kepada kita. Namanya Mas Alfa. Monggo Mas Alfa, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa. Saya dulu ya juga pernah buat channel Sebatas Misteri. Sekarang sudah enggak karena saya merantau, Mas. Merantau tidak bisa mengikuti kegiatan. Beriringan jalan waktu, Sebatas Misteri sekarang sudah diambil sama mas saya. Oke mas. Oke Mas Alfa, ini kita ngobrol-ngobrol santai ya, sambil nge-vape sambil rokok. Pengalaman apa yang pernah Mas Alfa lakukan selama pembuatan channel di salah satu tempat, bisa diceritakan? Contohnya di mana? Oke mas, sebelum saya menceritakan, waktu itu
saya pernah diundang subscriber saya di Pati, tepatnya di rumah sakit Pati Tayu. Itu kalian cek di Google Map ada. Itu rumah sakit udah terbengkalai dari udah puluhan tahun mas. Sempat ada youtuber sebelumnya, contohnya kayak Kiprana Lewu, Joker, itu udah pernah di sana mas. Setelah itu saya telusuri mas, waktu itu saya perjalanan ke Pati, sudah sampai di lokasi, saya ngecek, itu saya udah masuk membuat video. Ceritanya gini mas, anehnya itu pas saya buat video mau penelusuran, saya mencari kamar mayat. Kamar mayat itu saya cari di mana, saya kelilingi semua rumah sakit, kok gak ada. Anehnya di situ mas, kok gak ada. Saya kelilingi terus mas, kelilingi itu gak satu kali, tapi 3 kali lebih, gak menemukan kamar mayat. Setelah saya capek, saya istirahat, duduk mas, nggak taunya kamar mayat itu ada di depan saya. Dari tadi saya lihatin kok nggak ada kamar mayat, ternyata kok di depan saya. Saya tahu itu ada kain putih, kain kafan bekas itu. Saya lihat, loh, kok ada kain kafan, terus ada kayak pemandian mayat gitu mas. Iya. Saya lihat, oh ini toh ternyata kamar mayatnya. Padahal di atas pintu itu ada tulisannya mas, kamar Tapi mayat. tidak kelihatan ya. Tapi tidak kelihatan pertama itu. Anehnya di situ mas. Waktu itu kru saya pisah 2 tim, dibagi 2 tim. Penelusuran yang satunya mas saya 3 orang, Maaf, yang satunya saya potong. Itu jenengan ada berapa kru di sini? Di sebatas misteri ada berapa kru? untuk kru ada 5 orang. 5 orang. Ada 5 orang, 6 orang mas. 6 orang. Yang ikut 6 orang, yang 3 bisa sama saya, yang 2 saya, yang satunya itu jaga di depan, di pintu masuk rumah sakit itu. Saya penelusuran, habis menemukan kamar mayat itu mas ya, itu di samping ada ambulan. Ambulan itu, Mobil ambulan. mobil ambulan itu perkiraan masih baik bisa diperbaiki atau sudah rusak, Enggak Pak? bisa mas, sudah rusak. Itu di gudang, sampingnya kamar mayat itu gudang. Itu nanti saja, itu lihat aja di sebatas misteri. Sekarang channelnya udah ganti mas, Keluhan TV. Lihat penelusuran di rumah sakit Pati Tayu, di uji nyalinya itu di ambulan itu. Waktu di ambulan itu kira-kira mas ya, ada penampakan sosok kah, suara atau apa? Oh banyak mas, kalau sosok ada yang kerekam putih-putih, ada suara banyak. Waktu itu kan habis penelusuran, Iya. Terus saya di aula depan itu mas, aula atas itu ada sesajen mas. Itu kira-kira sesajen itu baru, lama atau gimana? Baru Baru. itu kemungkinan kayak orang kayak nyari duit Oh, mencari Sekian lah. pesugihan ya? Iya. Atau nyari nomor gitu ya? Iya, itu saya sajennya itu saya masih baru kok mas, kayak apa? Baru fresh kasih gitu ya? Iya, baru dikasih. Saya acak mas. Tidak tahunya waktu saya acak itu ada suara orang perempuan nangis, anak kecil main-main, banyak lah intinya. Waktu saya mau itu kan sudah penelusuran selesai mas, saya akhiri videonya. Terus kru saya salah satu yang bernama Bang Husen itu kesurupan. Nggak tahunya itu dia itu kan ngambil barang Iya. di dalam rumah sakit itu, batu. Saya kan sebelumnya udah bilang ke dia, mas tolong kalau di sini jangan mengotak-atik barang, Jangan mengambil sembrono gitu ya? barang lah di sini. Kita di sini sopan, datang sopan, kembali harus sopan. Ketika baik lah. Etika baik. Nah, kru saya itu bandel mas, nggak tahu ambil batu ditaruh di Kantong. iya di kantong lah. Waktu pulang saya ajak pulang kan, dia duduk di pojokan itu.
saya jawe, ayo balik, wes bar video nih. Dia bilang gini, nggak mau, saya udah nyaman di sini, saya udah lama di sini. Itu posisi kesurupan ya? Maunya saya nggak sadar mas, kalau di kesurupan nggak sadar. Oh, nggak sadar. Kiranya Ya. itu posisi Biasa sadar lah. ya, biasa gitu ya. sadar. Terus saya bilang lagi, ayo balik, wes bar, nggak selak mulai ke dalon. Ngono mas, ya wong jawab nih, aku nyaman ini, udah lama di sini, nggak mau kemana-mana. Iya bocah iki. Lalu saya coba lihat, kok ada sesosok yang masuk di dalam tubuhnya. Waktu itu saya bersihkan, semua saya ambil. Dia kan semaput. Pingsan. Ya pingsan. Saya bawa ke mobil, sudah sadar saya. Sampai tanyai. Iya, saya tanyai, kamu bawa apa dari tempat situ? Aku nggak bawa apa-apa, jujur. Daripada awak dewi mulai ciloko gak sampai tekan rumah, no mas. Akhirnya wong aku bawa batu kecil. Itu posisi batu biasa atau mustika? Ya dibilang mustika mas, batu itu. Awakmu kok gak pondo, aku kan pertama aku kan tak kandani. Aja sampai awak dewi terutahan minggu barang seminggu ini. Awak dewi ning kene sopan, mulai kudu sopan pamitan. Itu posisi rumah sakit yang sering sering dijumpai youtuber dari luar kota ya. Iya. Itu posisi rumah sakit ada yang jaga atau gimana? Atau ada penjaganya atau gimana? Enggak mas, enggak. Berarti sudah terbuka lebar buat siapa saja bisa masuk gitu. Bisa masuk asalkan satu mas, itu ada kayak warga desa. Ya kita kan Harus izin lah. izin lah. Harus izin. Nah izin itu ada biayanya mas, untuk enggak keperluan dia sendiri, untuk kas desa. Oh ya, bagus lah. Ya itu. Setelah saya tanya tadi, kembali lagi cerita saya tanya Mas Kusen itu, awakmu nggawa apa? Watu. Piye cah iki kok iso nggawa watu? Aku kan muni ngono. Iya. Ya wis lah balikno ae daripada awak dhewe mulai gak selamat ciloko. Itu saya kembalikan lagi mas, batu itu di tempatnya. Saya masuk lagi ke dalam rumah sakit. Itu sendirian apa ada temannya? Pas sampai masuk? Saya berdua. Berdua lagi. Iya berdua lagi. Saya masuk ke rumah sakit itu, saya taruh batunya di tempatnya. Sudah saya pamitan, langsung pulang. Alhamdulillah dari perjalanan sampai Nggak rumah ada itu nggak ada halangan ya? halangan apa-apa lagi mas. Gitu. Oke, itu cerita dari Mas Alfa ya. Untuk kota-kota lain mungkin akan Mas Alfa kan masih punya pengalaman banyak di sekitar Putri. Kemungkinan besar akan saya dan Mas Alfa ceritakan di lain tempat selain di kontrakan sini. Kan ini saya baru buat video di Jogja ya, tanya di Sleman. Jadinya saya baru membuka konten dengan Mas Alfa dan bercerita sedikit-sedikit tentang hal misteri. Mungkin kalau ada waktu, saya ada satu tempat itu sangat-sangat misteri. Itu juga masih di daerah Sleman, dan kantor itu pun masih masih terpakai. Cuman setiap malam itu sangat-sangat gelap dan sangat-sangat seram. Kemungkinan saya akan meminta izin dulu ke sana, bagaimana diperbolehkan atau tidak, dan saya ingin tahu cerita-cerita pengalaman seseorang di sana. Kalau Mas Alfa kan ceritanya sebatas misteri, dia berpetualang ke kota menceritakan dan request dari subscriber yang dia miliki. Jadi untuk kalian yang pengen bercerita tentang misteri bisa komen di komentar di IG Cikomiko Channel dan di TikTok Cikomiko Cerita Misteri. Memang di IG saya masih banyak tentang musang karena saya mengikuti komunitas musang ya, dan dulunya video saya musang dan sekarang beralih ke misteri. Karena misteri adalah suatu hal yang bisa dibilang unik ya Mas Alfa. Kalau ya unik, kita kan di misteri itu kan satu mas, saya kan di misteri kan mengungkap sejarah Indonesia itu kayak gedung terbengkalai,
kayak museum-museum terbengkalai. Intinya sejarah Indonesia, Sejarah kita Indonesia. itu harus mengenalkan ke Mengenalkan. pemuda Indonesia biar tidak lupa dengan sejarahnya Nah, Indonesia, seperti Mas. itu teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang pengen didatangi kotanya untuk bercerita, kemungkinan juga bisa kita awali dengan berpetualang ya, seperti tadi di jembatan. Kita cerita di jembatan apa saja yang ada di sana. Dan ternyata saya tadi kesana juga sama Mas Alfa, cuman Mas Alfa saya jadikan kameramen ya, karena saya ingin bercerita sendiri di sekitar situ. Dan ternyata waktu istilah sebentar tadi mau kembali cerita, ada sesuatu hal yang menghalangi. Jadinya saya pindah ke sini bercerita dengan Mas Alfa, membagikan cerita pengalaman. Ada berapa kota Mas yang sudah dialami yang di Spesialis Misteri? Wah, banyak Mas. Kota Pati ada, di Lamongan juga ada, di Ngawi juga ada, terus Bojonegoro, Blora, banyak Mas. Mas Alfa sendiri asli dari mana? Saya asli dari Cepu Mas. Cepu, berarti kan masih tetanggaan sama saya ya teman-teman. Untuk Cepu, wilayah Cepu yang sudah Mas Alfa telusuri di mana saja? Banyak Mas, ada di Pesarian apa itu, Ngelinggo apa itu namanya, Area Jipang, Area Jipang, tapi nggak di area Jipangnya Mas, di depan ya. di apa kayak apa Panolan. Iya, di Panolan juga. Pendoponya itu. Iya, udah lama. Ada di Sambong itu pabrik besi. Pabrik besi. Iya juga. Terus pabrik kayu di Karangboyo itu juga sudah pernah saya alami. Ini suatu pengalaman ya teman-teman. Jadi saya juga akan penelusuran lebih lanjut terutama di kota saya sendiri Cepu dan di Blora. Untuk kalian yang mau request bisa berkomentar di IG, di TikTok, dan di YouTube ini. Terima kasih Mas Alfa untuk waktunya. Ini sudah berlarut malam ya, kita mau istirahat karena masih ada pekerjaan yang akan dikerjakan besok pagi. Untuk kalian yang suka cerita misteri, mohon dukungannya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Jangan pernah sendiri untuk menonton misteri karena hal gaib ada di sekitar kalian. Tetaplah berpikir positif, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.